Halo, selamat datang di Dunia Dongeng Dinia. Dan kali ini kita akan membacakan cerita tentang Petualangan Alice di Negeri Ajaib karya Lewis Carroll, bab kedua. Kolam Air Mata. Aku penasaran dan makin penasaran, kata Alice tidak sabar. Dia terkejut karena telah lupa bagaimana mengungkapkan ketidaksabaran itu dengan kalimat yang tepat. Nah, kini tubuhku sudah membesar dan meninggi seperti teleskop terbesar yang pernah ada. Loh, tapi di manakah telapak kakiku? Saat Alice mencoba melihat ke bawah, telapak kakinya menghilang, terlihat sangat jauh. Oh, kakiku yang malang, siapakah nanti yang akan memasangkan sepatu dan kaos kaki untukmu? Tentu saja, sekarang aku tidak bisa melakukannya lagi untukmu. Akan sulit bagiku dengan tubuh setinggi ini. Maka dari itu kakiku, kau harus berusaha sendiri. Tapi aku tetap harus baik kepada kaki-kakiku itu, batin Alice. Atau bisa jadi mereka akan melangkah sesuai dengan kemauan mereka sendiri. Berbeda dengan kemauanku. Kita lihat saja nanti. Ya, aku akan beri mereka hadiah sepasang sepatu boot tiap Natal. Kemudian Alice menyusun rencana dalam benaknya. Nanti sepatu itu akan kukirim lewat seorang kurir. Janjinya dalam hati. Pasti akan lucu, kirim hadiah kepada kaki sendiri. Tulisan pesannya juga pasti akan aneh. Yang terhormat, kaki Alice, di karpet perapian, di atas lantai. Dengan penuh cinta, Alice. Oh Tuhan, kenapa bicaraku melantur? Pada saat bersamaan, kepalanya membentur langit-langit lorong. Kini tinggi badannya lebih dari 3 meter. Dia segera mengambil kunci emas di meja kaca dan berlari menuju pintu taman di bawah lubang tikus. Oh, Alice yang malang. Sekarang dia hanya bisa berbaring dan memiringkan tubuhnya di lantai agar bisa mengintip taman itu dengan sebelah matanya melalui celah lubang kecil. Meski begitu, dia tetap tidak bisa masuk ke dalamnya. Dia hanya terduduk dan mulai menangis. Seharusnya kau malu dengan dirimu sendiri, katanya kepada diri sendiri. Anak sebesarmu, dia berharap bisa merasa baikan dengan berkata begitu. Masih saja menangis cengeng. Namun dia terus saja menangis, meneteskan air mata berliter-liter hingga tumpah membentuk genangan besar. Dalamnya kira-kira 10 cm dan hampir menenggelamkan tubuhnya sendiri serta menggenangi seluruh lorong. Setelah beberapa lama, Alice mendengar lagi sayup-sayup bunyi langkah kaki di kejauhan. Dia mengusap air matanya agar bisa melihat jelas siapa yang datang. Ternyata kelinci putih yang dia kejar tadi datang lagi. Kini si kelinci sudah berpakaian rapi. Sarung tangan berwarna putih membungkus seluruh tangannya. Sementara tangan satu lagi memegang kipas. Si kelinci melangkah terburu-buru sambil terus menggumam. Oh Duchess, Duchess, beliau pasti marah karena menungguku terlalu lama. Alice ingin minta tolong kepada siapa saja karena putus asa. Saat kelinci mendekat, Alice memohon dengan suara lirih dan sopan. Tolonglah aku, Tuan. Namun si kelinci malah gugup. Sesekali si kelinci mendongak ke atap lorong, tempat suara minta tolong itu berasal. Lalu sarung tangan dan kipasnya terjatuh dan si kelinci berusaha berlari lagi secepat mungkin dalam kegelapan. Alice memungut sarung tangan dan kipas itu. Karena lorong itu sangat panas dan pengap, dia terus-menerus mengipasi diri sambil bicara sendiri. Ya Tuhan, betapa semuanya tampak aneh hari ini. Padahal kemarin semuanya berjalan biasa-biasa saja. Jangan-jangan aku telah berubah malam tadi. Biar kupikirkan lagi semuanya ini sejenak. Apakah aku sekarang masih sama dengan kemarin saat aku bangun pagi? Rasanya aku sudah berubah. Tapi kalau aku tidak sama dengan aku yang tadi pagi, siapakah sebenarnya aku ini? Sungguh sebuah teka-teki. Lalu Alice membayangkan teman-teman sebaya yang pernah dia kenal untuk mempertimbangkan kemungkinan dirinya sudah berubah menjadi salah satu dari mereka. Aku yakin aku bukanlah si Ada, kata Alice. Rambut Ada ikal dan panjang, beda dengan rambutku.
Dan aku pun tidak mau disamakan dengan Mabel, sebab aku lebih pandai dan tahu lebih banyak darinya. Selain itu, dia adalah dia dan aku adalah aku. Oh, betapa semuanya membingungkan. Tapi lebih baik coba kupikirkan lagi hal-hal yang sebelumnya sudah kau ketahui dengan pasti. 4 kali 4 sama dengan 12. 4 kali 6 sama dengan 13. 4 kali 7 sama dengan 14. Aduh, tentu saja aku tidak pernah dapat nilai bagus kalau begini. Tapi soal perkalian tidak penting. Coba sekarang mata pelajaran geografi. London adalah ibu kota Paris. Paris adalah ibu kota Roma. Dan Roma tidak semua salah. Aku yakin aku pasti sudah berubah menjadi seperti si Mabel yang bodoh itu. Biar ku coba menghafalkan bagaimana si buaya kecil. Dan Alice menyilangkan tangan di pangkuan, mulai melafalkan kata-kata itu. Namun suaranya menjadi parau, aneh, serta kata-katanya banyak berubah, berbeda dengan yang biasa dia hafalkan sebelumnya. Bagaimana si buaya kecil membuat ekornya bersinar terang dan meluapkan air sungai Nil dengan sisiknya yang keemasan. Betapa riang mereka tertawa. Betapa rapi taringnya mengembang, menyambut masuknya ikan-ikan kecil di sana, tersenyum ramah dengan mereka punya rahang. Ah, pasti yang benar tidak seperti itu, kata Alice yang malang. Air matanya menetes selagi berpikir. Pasti aku telah berubah menjadi si Mabel. Artinya aku harus tinggal di rumah yang kecil dan sempit seperti dia, tanpa mainan dan sedikit hal saja yang bisa kupelajari. Tidak, sudah kuputuskan. Kalaupun aku sudah menjadi si Mabel, aku akan tetap tinggal di bawah sini saja. Tidak ada gunanya mereka melongo kemari dan berseru, "Ayo naik." Aku hanya akan mendongak dan berkata pada mereka, "Kau tahu siapa aku? Ayo, jawab dulu." Dan kalau aku senang menjadi orang seperti yang ada di dalam jawabanmu, aku akan naik. Jika tidak, aku akan tetap tinggal di sini sampai aku berubah menjadi orang lain lagi. Tapi, ya ampun, jerit Alice sambil menangis. Semoga ada orang yang melihat ke bawah sini. Aku sudah bosan sendirian di tempat ini. Alice kemudian mengamati tangannya. Dia sangat terkejut karena tiba-tiba dia telah memakai salah satu sarung tangan si kelinci. Bagaimana bisa ini terjadi? Batinnya. Pasti tubuhku telah mengecil lagi. Alice berdiri dan beranjak mendekati meja kaca. Dia ingin mengukur tinggi badannya. Menurut perkiraannya, tinggi badannya kini hanya tinggal setengah meter dan tubuhnya masih terus mengecil. Lalu dia menyadari penyebabnya adalah kipas di tangannya. Cepat-cepat dia jatuhkan kipas itu agar tubuhnya tidak terus mengecil. "Oh ya, jalan kecil itu," seru Alice sangat ketakutan atas perubahan tubuhnya yang begitu cepat. "Sekarang lebih baik aku pergi ke taman saja," kata Alice sambil berlari ke sebuah pintu kecil. Tapi sayangnya, pintu itu sudah terkunci lagi. Kuncinya masih tertinggal di atas meja kaca seperti semula. "Ah, semuanya makin kacau sekarang," kata gadis kecil malang itu. "Karena aku tidak pernah sekecil ini sebelumnya. Tidak pernah, ini buruk sekali." Tiba-tiba, kakinya terpeleset dan dia tercebur ke dalam genangan air asin sebatas dagu. Semula dia kira telah tercebur ke dalam laut. "Aku masih bisa kembali pulang dengan naik kereta api," katanya pada diri sendiri. Alice pernah sekali pergi ke laut sebelumnya dan menyimpulkan bahwa jika kau pergi ke laut manapun di Inggris, kau akan bisa melihat pelampung, anak-anak bermain menggali pasir dengan sekop kayu, serangkaian rumah penginapan, dan di belakang rumah-rumah itu terdapat stasiun kereta api. Tapi kemudian dia sadar bahwa dirinya ada di bawah tanah. Tidak mungkin ada laut di dalam tanah. Maka dia dapat menebak bahwa air asin itu tidak lain adalah genangan air matanya sendiri saat menangis tadi. "Mestinya aku tadi jangan menangis terlalu banyak," kata Alice sambil berenang dan berusaha mengentaskan dirinya. "Pasti inilah hukuman yang harus kutanggung, tenggelam dalam air mataku sendiri. Sungguh ini sangat aneh. Namun bukankah semuanya telah berubah menjadi aneh hari ini?" Tak lama kemudian, Alice melihat ada sesuatu meluncur ke dalam kolam. Agak jauh darinya,
Awalnya dia menduga itu pasti anjing laut atau kuda Nil. Tapi ketika dia menyadari betapa kecilnya tubuh itu, makhluk itu pasti hanyalah seekor tikus yang sedang kecebur, sama seperti dirinya. Masihkah ada gunanya? Alice menimbang-nimbang untuk berbicara dengan tikus itu. Segalanya sangat aneh di sini, dan kupikir tikus itu pasti bisa berbicara. Tak ada salahnya mencoba. Maka Alice pun memberanikan diri bertanya, "Wahai tikus, kau tahu bagaimana caranya keluar dari kolam ini? Aku sudah lelah berenang terus." Alice menganggap begitulah cara yang tepat untuk berbicara dengan tikus. Dia belum pernah melakukan hal itu sebelumnya. Tapi dia teringat pernah melihat hal seperti itu dalam buku tata bahasa Latin milik saudaranya. Seekor tikus, tentang tikus, kepada tikus, tikus, oh tikus. Tapi si tikus hanya menatap dan mengedipkan sebelah matanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mungkin tikus ini tidak mengerti, pikir Alice. Aku yakin dia adalah tikus Perancis yang dulu datang kemari bersama William sang penakluk. Berbekal pengetahuan sejarah yang dia miliki, Alice tidak bisa memastikan sudah berapa lama penaklukan itu terjadi. Kemudian Alice bertanya pada si tikus dengan menggunakan bahasa Perancis yang pernah dia pelajari lewat buku-buku. "Apakah kau mirip kucing?" Tikus itu seketika melompat, gemetar ketakutan. "Oh, maafkan aku, wahai tikus," kata Alice terburu-buru. Dia khawatir telah menyakiti perasaan hewan malang itu. "Sungguh, aku lupa kalau kau paling tidak suka dengan kucing." "Aku tidak suka kucing," kata tikus dengan suara gemetar, menahan marah. "Kalau kau jadi aku, akankah kau suka dengan kucing?" "Kalau begitu baiklah, mungkin tidak suka," kata Alice. "Jangan marah dulu. Andai saja aku bisa mempertemukanmu dengan kucingku. Kucing kesayanganku yang bernama Dinah itu manis," lanjut Alice seolah sedang bicara pada diri sendiri sambil terus berenang dengan malas. Dinah suka sekali berbaring menghangatkan diri di dekat perapian sambil terus menjilati cakar dan wajahnya. Dia hewan yang sangat lembut dan mudah dirawat. Dan satu lagi, dia sangat jago berburu tikus. "Oh, maaf," kata Alice buru-buru. Dilihatnya si tikus meremangkan bulu-bulunya, tanda bahwa ia benar-benar tersinggung. "Kita tidak akan bicara soal kucing lagi, kalau itu maumu." "Tentu saja," teriak si tikus, gemetar sampai ke ujung ekornya. "Kau tahu, keluarga kami sangat benci kucing, makhluk rendahan dan jahat itu. Jangan bicara soal kucing lagi di hadapanku." Tidak, aku janji," kata Alice menurut, dan dia segera mengalihkan pembicaraan. "Wahai tikus, Kau suka anjing?" Karena si tikus diam saja dan tidak menjawab, Alice meneruskan dengan penuh semangat. "Di dekat rumah keluarga kami ada seekor anjing kecil yang manis. Aku sebenarnya ingin menunjukkannya padamu. Matanya kecil dan selalu berbinar. Bulu-bulunya coklat, ikal dan panjang. Anjing itu senang sekali menangkap apa saja yang kau lemparkan kepadanya. Biasanya kemudian dia akan duduk manis dan minta jatah makan malam. Begitulah kira-kira gambaran soal anjing itu. Selebihnya aku sudah banyak yang lupa." Anjing itu milik seorang petani dan kata pemiliknya, anjing itu sudah memangsa banyak tikus sehingga si petani tidak akan menjualnya meski ditawar 100 pound. "Oh, maafkan aku wahai tikus," ralat Alice buru-buru. "Aku tidak sengaja." Namun si tikus sudah terlanjur berenang sekuat tenaga menjauhinya, mengayuh dengan suara ribut. Alice berusaha memanggilnya kembali. "Tikus yang baik, jangan pergi dulu. Aku janji, kita tidak akan bicara lagi soal anjing dan kucing, kalau memang itu yang kau mau." Mendengar janji itu, si tikus berenang kembali mendekati Alice. Wajah si tikus sangat pucat karena marah, pikir Alice. Lalu si tikus berkata dengan suara gemetar, "Lebih baik kita ke tepian saja. Akan kuceritakan sejarah kenapa aku benci dengan anjing dan kucing." Saat itu, kolam sudah meluap karena dipenuhi aneka burung dan hewan yang jatuh ke dalamnya. Di kolam itu ada seekor bebek, seekor dodo, seekor nuri, seekor anak elang, serta sejumlah hewan aneh lainnya. Alice memimpin mereka dengan berenang paling depan. Bersama-sama, mereka berenang ke tepian.